Terus kemudian alur ekspornya itu kayak gimana? Jadi teman-teman ya di sini alur ekspor ini untuk memulai urutan ekspor untuk yang newbie ya. Saya kasih disclaimer lagi untuk langkah pertama sama langkah kedua itu untuk broker sama trader. Jadi langkah pertama, langkah kedua yang saya sebutkan nanti untuk si broker sama si trader. Sementara untuk si produsen, teman-teman yang eksportir produsen masuk langsung langkah ketiga. Ya, jadi produsen langsung masuk langkah ketiga. Oke, langkah pertama apa? Jadi Bapak Ibu sebagai broker atau trader lakukan ini. Yang pertama, mencari komoditas yang ada demand-nya. Jadi pastikan Anda itu mencari komoditas yang benar-benar ada demand. Demand itu apa? Permintaan. Jadi tidak hanya serta-merta, buat aku melimpah coach, ini coach. Tunggu dulu, melimpah boleh, tapi ada permintaannya kagak? Kalau nggak ada permintaannya ya cari yang lain dong. Jadi saran saya harus imbang komoditas yang ada permintaannya atau demand-nya di situ. Terus kemudian misalkan komoditasnya ada A, B, C. Mana yang ada permintaan yang paling banyak misalkan B. Ya udah ekspor produk B di situ. Maybe ada yang bertanya, coach, mana yang lebih dulu? Sebenarnya seperti yang ada di DM saya, barusan saya upload di TikTok saya, di Instagram saya, boleh di follow, boleh dilihat. Mana yang lebih dulu, coach? Karena si A itu ngomong cari buyer dulu, nggak cari komoditas yang ini dulu. Tapi aku ikut pelatihan yang sebelah atau yang lain pernah ikut, itu harus cari komoditas dulu. Terus coach UTS yang mana? Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu tanya ke saya menjawabnya itu barengan. Enggak ada yang lebih dulu. Sebenarnya itu satu kesatuan. Tuh kok bisa? Ini aku jelasin Bapak Ibu. Jadi gini, maksudnya tadi saya ngomongnya gimana? Cari komoditas yang ada permintaannya. Jadi berbarengan, bukan komoditas saja, tapi komoditas yang ada permintaannya. Jadi harus jelas, komoditas ada permintaannya atau tidak. Pertanyaan saya, komoditas atau demand, permintaan atau demand itu muncul dari siapa? Kan muncul dari si buyernya. Jadi itu kita tuh sebenarnya udah tahu ketika kita mau misalkan melimpah di tempat kita, oh ini kita cek ini ada permintaannya atau tidak. Oh ada. Siapa yang minta? Kita tahu sebenarnya bayarnya itu apa aja itu udah tahu. Cuma cuma jangan dihubungi dulu saran saya. Kenapa? Anda belum ready. Anda belum ready. Belum ready semuanya. Kenapa? Nanti aku jelasin. Pokoknya jangan dulu deh daripada Anda nekat nawarin ternyata Anda belum ready dan bayarnya oke goodbye. Ini yang membuat buyer itu kadang-kadang sama eksportir Indonesia males ya. Kadang-kadang itu yang akhirnya nanti efeknya, coach aku WA nggak dijawab, aku email nggak dijawab. Itu karena mereka udah bosen sama orang Indonesia ya, yang sering kok Mister punya butuh ini ya. Iya ya aku punya. Ditanya spesifiknya gimana? Spesifiknya gimana? Mister punya pengennya kayak gimana? Lah itu malah tanya balik. Jadi kita tuh nggak tahu. Jadi kita tuh membuat buyer itu ilfil ya kadang-kadang. Buyer itu kalau sama eksportir Indonesia yang kayak gitu, yang istilahnya kontak nekat, modal nekat, oh saya tawarin ini Mister, ditanyain itu model kayak gimana? Oh bentar ya Mister tak tanyakan dulu. Dia itu buang-buang waktu, wasting time. Dia nggak mau kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang terus nanti kalau ada eksportir lain Indonesia masuk, dia nggak respon. Kenapa? Orang Indonesia kayak gitu. Setengahnya tuh istilahnya nawarin so iya ternyata enggak ngerti yang ditawarin itu kayak gimana gitu loh. Jadi intinya Pak Ibu, ketika Anda mau mencari komoditas atau buyer itu berbarengan, cuma Anda udah tahu sebenarnya kalau sudah mencari komoditas yang ada permintaannya itu siapa aja, itu buyernya udah tahu, tapi jangan dikontak dulu please. Kenapa? Anda belum siap. Iya, jadi lakukan langkah selanjutnya ini. Langkah selanjutnya apa? Si broker sama trader, kalau sudah sudah menentukan komoditasnya apa, si broker sama trader itu mencari suppliernya, mencari produsennya. Jadi produsennya itu Anda harus tahu. Saran saya produsennya itu cari yang terdekat saja, jangan waduh luar pulau. Ya itu namanya Anda nggak membantu orang sekitar. Jadi harus mencari supplier yang terdekat, minimal satu provinsi. Syukur-syukur satu daerah atau tetangga Anda itu enggak masalah. Yang kedua, saran saya ya, ketika bertemu supplier, pasti Anda bertanya, loh coach, apa aja yang aku tanyain ketika nanti bertemu dengan si supplier atau petani atau nelayan atau UMKM-nya. Tanyakan kelima hal ini. Siap? Silakan catatannya. Jadi ketika ketemu petani, nelayan, UMKM atau siapapun pemilik pabrik,
Tanyakan kelima hal ini. Sebenarnya nanti di kelas Explorer sudah ada bentuk formnya. Jadi bentuk kotak nanti teman-teman tinggal isi aja. Tapi saya spill di sini. Jadi bisa dicatat teman-teman ya. Ketika bertemu supplier, tanyakan kelima hal ini. Yang pertama, tanyakan spesifikasi produknya. Pak Ibu, spesifikasi produknya Bapak Ibu kayak gimana? Dia nanti jelasin bla 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 panjangnya gini atau kadar airnya gini, dia yang jelasin. Karena dia yang tahu produknya bukan kita. Ya. Setelah itu yang kedua, tanyakan, Pak Ibu, kuantitas produksinya berapa ton per bulan? Berapa pieces per bulan? Berapa karton per bulan? Berapa box per bulan? Berapa kuintal per bulan? Tanyain itu semuanya. Ya, itu penting. Kenapa? Karena itu nanti dimasukkan di katalog produk. Jadi semua informasi dari supplier ini kita masukkan katalog produk. Yang ketiga, tanyakan ya, setelah tadi kuantitas ya, tanyakan yang jelas harganya dong. Ya, tanyakan harganya kayak gimana, Pak? Per ton berapa, per box berapa, per kilo berapa, pokoknya tanyain ya sesuai dengan komoditasnya. Dan yang keempat, tanyakan, Pak, Ibu, harga yang nomor 3 tadi yang Bapak berikan ke saya, harga yang Bapak Ibu berikan tadi itu harga sampai mana? Atau biasanya ini bottomnya sampai mana? Ini bottom nanti dia bingung. Anda ngomong aja, Pak, oke harganya segitu ya. Saya mau tanya, harganya itu tadi sampai mana? Sampai gudang saja atau sampai ke pelabuhan? Tanyain gitu ya. Keempat sudah, yang kelima, tanyakan metode pembayarannya kayak gimana. Jadi Bapak Ibu harus jelas metode pembayarannya kayak gimana Pak Ibu. Jadi harus jelas tuh metode pembayaran itu nanti berhubungan dengan nanti dimasukkan ke katalog dan berhubungan untuk nego sama buyer juga. Nanti aku jelasin ya. Pokoknya analoginya pokoknya tanyakan kelima. Pak Ibu metode pembayarannya kayak gimana? Misalkan nanti gini Mas, tolong ya kita butuh uang dulu jadi DP dulu ya. DP-nya berapa Bu? 70%. Wah itu namanya bukan DP Bu misalkan itu. Pokoknya negosiasi. Gimana Bu kalau DP-nya 30% dulu, nanti sisanya waktu produksi 20%, 50%-nya nanti ketika tutup kontainer gimana Bu? Ya wis Mas, karena Masnya ganteng, Masnya cantik, Mbaknya cantik, ya udah lah misalkan kayak gitu. Oke, pokoknya negosiasi. Ya. Jadi tanyakan kelima hal itu tadi. Paham ya? Tanyakan kelima hal itu dan nanti dicatat. Setelah dicatat, nanti pulang bikin katalog produk. Situ. Ya, sudah ya, paham ya tentang supplier dan nanti cara nego ngomongnya juga sudah saya jelaskan nanti di kelas ekspor yuk lebih detail lagi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang setelah Bapak sebagai broker atau trader Ibu, broker atau trader menemukan suppliernya, Bapak sama Ibu membuat senjata perang, bikin senjata perang. Nah, produsen masuk dari sini, produsen langsung bikin senjata perangnya. Jadi senjata perang itu bukan kita bikin ngasah pisau, bikin tombak, bikin ini enggak. Tapi maksud saya senjata perang itu segala hal yang harus kita siapkan sebelum bertemu dengan buyer. Karena nanti itu buyer pasti tanya ini itu saya sudah ngelis semuanya. Buyer itu nanti pasti tanya ini, jadi Bapak Ibu harus siap semuanya. Ya memang kadang tidak ditanya semua. Buyer tidak minta semua. Tapi kita harus prepare gitu. Jangan sampai nanti, oh wait mister, saya tunggu dulu ya. Aduh bayarnya, aduh kamu ini kelamaan gitu. Jadi kita harus sudah siapkan senjata perang ini sebelum bertemu dengan buyer. Dan untuk produsen langsung bikin senjata perangnya. Apa aja senjata perangnya ini? Silahkan dicatat. Siap? Jadi apa senjata perang yang akan kita siapkan sebelum bertemu dengan buyer? Yang pertama, siapkan company profile yang menjelaskan tentang profil perusahaan Bapak Ibu. Yang kedua, buat katalog produk yang menjelaskan tentang spesifikasi, tentang cara bayar dan sebagainya, pokoknya yang menjelaskan tentang detail produk Anda. Itu katalog produk. Didapat dari mana detailnya tadi? Sudah saya sebutkan. Minta ke siapa tadi? Suppliernya kan? Baru kita masukkan katalog produk. Yang ketiga, siapkan website perusahaannya. Sangat disarankan. Kalau mampu bikin. Ya. Yang keempat, buat email. Kalau bisa email perusahaan. Yang kelima, membuat senjata perang. Jadi membuat senjata perang dulu nih. Membuat legalitas usaha. Saya salah ngomong. Membuat legalitas usaha. Loh coach, perlu tak legalitas usaha? Perlu Pak, Ibu. Jadi produk itu ya dalam skala kontaineran nih, saya nggak ngomong kardus ya. Skala kontaineran, barang itu keluar dari Indonesia, itu yang ngirim harus dalam bentuk PT atau CV atau PT perorangan. Itu bisa. Jadi bukan atas nama si UTS, Umar September. Oh no, enggak. Jadi harus nama perusahaan.
mahal loh coach, PT ke notaris 5 juta, ke CV 2,5 juta. Gimana coach? Biar modal minim pakai PT perorangan. Berapa buatnya? 50.000. Caranya gimana? Aku spill nanti di kelas Explore yuk ya, karena waktu terbatas. Kemudian setelah kita siap senjata perang yang legalitas usaha, yang keenam, membuat harga jual ekspor. Harga jual ekspor tadi apa aja? Ada X-Work, ingat FOB, dan sebagainya macamnya. Saran saya bikin sampai X-Work sama FOB aja dulu minimal. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, siapkan ya quotation letter atau offering letter, surat penawaran. Yang kedelapan, template surat kontrak kerja. Yang kesembilan, membuat surat dokumen pengiriman ekspor. Apa aja dokumen pengiriman ekspor itu? Cuma 3. Jadi kalau kita mau kirim barang, sebenarnya kalau tanya, coach dokumennya itu apa aja? Cuma 3 mau kirim. Satu, invoice. Yang kedua, packing list. Yang ketiga, shipping instruction. Dan semua itu senjata perang itu nanti sudah ada di kelas ekspor yuk. Teman-teman tinggal download saja. Nanti kalau sudah di-download, diedit, di copy paste sesuai dengan nama PT teman barang yang mau diekspor, dan itu nanti di kelas ekspor teman-teman tinggal download saja, free di situ ya. Setelah itu kalau kita sudah siap senjata perangnya, kita belajar tentang payment. Jadi metode pembayaran di ekspor itu banyak. Ada TT, telegraphic transfer atau bank transfer. Yang kedua, LC. Yang ketiga, cash again dokumen. Yang keempat, scan again BL dan sebagainya macamnya. Tapi harus milih payment yang aman itu kayak gimana supaya nanti ketemu dengan buyer kita udah paham nih, oh sorry mister, aku maunya yang kayak gini, aku maunya LC, LC-nya yang headset misal kayak gitu. Pokoknya nanti aku jelaskan metode-metode pembayaran yang ada di dunia ekspor, termasuk jenis-jenis LC, termasuk tipe-tipe LC itu Anda harus tahu. Ya, supaya nanti buyer ngasih ini Anda nggak bingung-bingung, oh gitu aja nih. Tidak ya. Saya izin minum dulu Pak Ibu. Oke, terima kasih. Lanjut. Setelah kita sampai mengetahui metode pembayaran aman, baru kita itu bisa menghubungi buyer. Jadi kita baru, oke, saya kontak misternya. Halo bro, halo mister, bla bla bla, kita punya ini, we have ini, bla bla bla. Kemudian oke, misalkan oke deal, kemudian oke saya harganya deal, kemudian tanda tangan kontrak, baru kita produksi. Setelah kita produksi, sebelum produksi, sorry, sambil produksi lah istilahnya gitu, kita kontak siapa tadi? Forwarder. Masih ingat apa itu forwarder tadi? Ya, jasa pengurusan logistik, dia yang mengurusi produk, pengiriman produk kita. Jadi tanya, bro, kita ada pengirimannya di Abu Dhabi tanggal 1 September. Kira-kira ada kapal itu di tanggal berapa ya? Oh, ada sekitar tanggal 30 Agustus, 2 September. Oke, saya kirim ya di sini. Nah, dia nanti akan ngambil barangnya, diangkat ke truk. Forwarder itu yang ngurusi EPEB, NPE, surat keterangan asal dan sebagainya macamnya yang ada di pelabuhan. Yang itu pasti Anda ribet. Serahkan ke dia, Anda tinggal ongkang-ongkang saja, nunggu nanti dia akan ngirim dokumen ekspornya ke kita. Dari dokumen pengiriman itu nanti si forwarder akan ngirim ke si eksportir. Ya, setelah kita dapat dokumen ekspornya tadi yang tambahannya selain invoice, packing list, shipping instruction, kita diberi lagi seperti BL namanya. Salah satunya adalah BL, Bill of Lading. Itu nanti setelah kita dapat terima semuanya, kita bisa kirimkan ke buyer kalau buyer sudah lunasin. Kalau belum lunasi coach, jangan dikirim dulu. Udah, terus gimana kalau buyer minta? Kirim scan-nya saja dulu. Oke, di situ ya teman-teman. Jadi ini adalah alur ekspor yang bisa teman-teman lakukan di situ. Ya, dan ini bisa nanti teman-teman copy paste, bisa diikutin ya di situ. Jadi itu adalah cara langkah awal teman-teman kalau mau jadi ekspor itu kayak gitu. Kalau versi saya ngelakuinnya kayak gitu, dan juga member ekspor yang sudah berhasil ekspor, member ekspor itu banyak yang melakukan kayak gitu ya. Hampir semuanya di situ. Ya, bahkan 99% member ekspor melakukan yang saya instruksikan di situ. Oke.